Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan melakukan kunjungan ke Indonesia pada 11 hingga 12 Februari 2025. Hujan yang mengguyur tak mengurungkan semangat Presiden Prabowo Subianto untuk menyambut Erdogan. Bagaimana sepak terjang politik Erdogan? Erdogan lahir pada Februari tahun 1954 di wilayah pesisir Laut Hitam, Turki. Ayahnya yang merupakan seorang penjaga pantai pindah ke Istanbul ketika Erdogan berusia 13 tahun. Erdogan kecil sudah terbiasa bekerja keras. Ia sempat berjualan limun dan roti wijen agar bisa membantu perekonomian keluarga. Erdogan kemudian menempuh pendidikan di sekolah Islam yang membuatnya mendapatkan gelar manajemen dari Universitas Marmara, Istanbul. Di era 1970 hingga 1980-an, Erdogan aktif dalam kelompok Islam. Kemudian, ia bergabung ke dalam Partai Kesejahteraan Refah Partisi yang dipimpin oleh Necmettin Erbakan. Erdogan termasuk berkembang di dunia politik dan berhasil meningkatkan popularitas partai. Kebijakannya yang paling terkenal saat menjadi wali kota adalah modernisasi, peningkatan layanan publik, serta perbaikan infrastruktur. Masa pahit juga pernah Erdogan rasakan. Pasalnya pada tahun 1998, ia pernah dipenjara akibat pidatonya yang dianggap menghasut kebencian rasial. Jalan politik Erdogan berlanjut usai bebas dari penjara. Ia mendirikan Partai Keadilan dan Pembangunan AKP pada tahun 2001. Partai yang Erdogan bangun ini mendapat kemenangan besar di pemilu tahun 2002 dan mengantarnya menjadi Perdana Menteri tahun 2003. Selama menjadi Perdana Menteri, Erdogan berhasil memajukan negaranya. Turki mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat. Proyek infrastruktur besar juga dilakukan seperti pembangunan jalan tol, bandara, serta sistem transportasi modern. Erdogan juga melonggarkan larangan penggunaan jilbab di institusi pendidikan serta pemerintahan. Kebijakannya ini pun menuai respons baik dari kalangan konservatif. Gaya kepemimpinannya yang otoriter memicu sebuah kritikan. Kritik ini ditandai dengan aksi demonstrasi besar di Taman Gezi pada tahun 2013. Menanggapi demo ini, Erdogan menyebut para pendemo sebagai kapulcu atau sampah masyarakat. Pada tahun 2014, Erdogan kembali mencalonkan diri di dunia politik pada pemilu presiden pertama yang dipilih langsung oleh rakyat. Erdogan kemudian berhasil memenangkan pemilu dan merancang konstitusi untuk memperkuat sistem presidensial. Lagi-lagi, Erdogan mengalami ujian berat karena terjadi upaya kudeta militer di Turki tahun 2016. Untungnya, Erdogan berhasil selamat dan menyebut bahwa upaya kudeta ini merupakan aksi dari kelompok berafiliasi ulama Fethullah Gulen. Pembersihan besar-besaran langsung dilakukan di dalam pemerintahan dan militer Turki pada saat itu. Ribuan pegawai negeri dipecat serta puluhan ribu orang dipenjara akibat aksi kudeta ini. Sementara itu, sistem pemerintahan Turki yang awalnya parlementer bisa diubah Erdogan menjadi presidensial melalui referendum 2017. Erdogan yang merupakan pemimpin negara anggota NATO mengambil langkah independen dalam kebijakan luar negeri.
Hubungan dekat dengan Rusia ia bangun, bahkan sampai membeli sistem pertahanan anti-rudal dari Moskwa. Sementara itu, Erdogan juga memainkan peran penting dalam perang Rusia-Ukraina yang bertugas sebagai mediator. Peran mediator ini menunjukkan bahwa Turkiye bisa menjadi pemain kunci geopolitik regional. Namun inflasi tinggi serta depresiasi lira memperburuk kondisi ekonomi Turkiye. Kebijakan moneter yang kontroversial malah memicu ketidakstabilan ekonomi. Pada tahun 2023, Erdogan kembali memenangkan pemilu dan dapat mengamankan masa jabatannya hingga 2028. Basis dukungan Erdogan sangat kuat di wilayah konservatif. Bagaimanapun, ia tetap menjadi sosok dominan di politik Turki modern karena gaya kepemimpinannya yang tegas serta kontroversial.